Keep Going, 10 cara untuk tetap kreatif. Nomor 9, bikin merinding. Di video kali ini aku akan coba nge-review buku, judulnya Keep Going, yaitu 10 cara tetap kreatif di saat-saat terbaik dan saat-saat buruk. Keep Going ini karyanya Austin Kleon, teman-teman. Austin Kleon, bagi yang belum tahu, Austin Kleon adalah seorang penulis dan seniman lukis. Dia itu tinggal di Texas. Dia adalah seorang penulis 2 buku terlaris, Tilek and Artist dan Show Your Work. Maaf nih, kalau Inggrisnya agak jangles sedikit accentnya ya. Nah, 2 buku itu adalah buku yang mengubah mindset aku ya. Nah, makanya aku tertarik untuk baca bukunya beliau yang ini, Keep Going, 10 cara untuk tetap kreatif. Nomor 9, bikin merinding. Aku akan nge-review di fisiknya dulu. Pertama, ini bukan buku cetakan original internasional, tapi ini buku cetakan dari versi Indonesia. Jadi isinya itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Dan buku ini diterbitkan oleh Naura. Naura ini adalah salah satu penerbit yang nerbitin buku-bukunya Austin di versi Indonesianya. Dari kertasnya tebal dan bagus. Untuk kertas covernya dan yang di dalamnya itu kertasnya model kertas putih seperti ini, dan bentuk bukunya juga nggak seperti bentuk buku kebanyakan. Memang rata-rata buku Austin Kleon tuh bentuknya itu seperti ini, segi 4 ya kalau nggak salah. Ini terdiri dari 226 halaman dan seperti judulnya, 10 cara tetap kreatif di waktu terbaik dan saat-saat buruk. Itu isinya adalah 10 chapter, yang di setiap chapter itu ada pembahasan dan tips-tips khusus. Memang buku ini kelihatan tebal, tapi bahasa yang disampaikan Austin ini seperti buku-bukunya yang sebelumnya, bahasanya ringan dan bisa dibaca dengan cepat. Jadi enak dibaca dan cepat, walaupun kelihatannya tebal. Yang bikin tebal itu kertasnya sebenarnya. Nah, di dalamnya ada gambar-gambar dan tips-tips yang bisa kita dapetin insight di dalamnya. Austin Kleon nulis buku ini untuk teman-teman pekerja kreatif, pekerja seni, tapi yang dibahas lebih seperti umum. Jadi teman-teman yang bukan pekerja seni juga worth it untuk baca ini, untuk dapetin insight-insight atau semangat dalam hal bekerja. Sekarang aku coba untuk membedah isinya satu persatu, yang tadi ada 10 poin. Pertama kali begitu buka buku ini, aku tuh langsung kayak insight baru, insight yang menarik di pengantar yang Austin Kleon tulis, yaitu aku menulis buku ini karena aku butuh membacanya. Jadi Austin Kleon tuh nulis, dia ingin membaca apa yang selama ini dia alami itu atau dia lakukan. Dan menariknya di sini juga ada sebuah halaman, ketika kita ingin membaca tentang X atau sesuatu yang itu sudah ada, ya kita baca. Tapi kalau ketika sesuatu itu nggak ada atau buku itu tidak ada, maka buatlah karya atau tulislah. Itu menarik. Dan poin pertama dari 10 cara tadi adalah setiap hari adalah Groundhog Day. Jadi dalam poin pertama ini, Austin Kleon nyampein bahwa jadi seorang pekerja seni itu setiap hari harus melakukan hal baru, ide-ide baru dan sesuatu yang baru. Jadi seorang pekerja seni harus menanamkan bahwa setiap hari adalah hal yang baru dan setiap hari adalah penemuan yang baru. Jangan berpaut pada masa lalu dan memusingkan masa depan. Intinya gitu sih. Poin kedua untuk meningkatkan kreatif adalah membangun markas ketenangan. Maksudnya di sini adalah kita membangun sebuah ruang pekerjaan yang senyaman mungkin untuk kita, untuk menghindari gangguan-gangguan dari sekitar kita dan berani menolak pekerjaan yang itu tidak sesuai dengan kita, dan jauhkan gangguan-gangguan dari handphone dan sosial media gitu. Selanjutnya di bab ketiga, tipsnya adalah lupakan tujuan, kerjakan saja. Dalam bab ketiga ini, Austin Kleon menyampaikan bahwa kadangkala ketika kita bekerja, kita perlu menikmati saja prosesnya tanpa memikirkan tujuan
daripada hasil pekerjaan kita. Jadikan sebuah pekerjaan itu seperti halnya kita bermain semasa anak-anak. Nikmati prosesnya tanpa mengkhawatirkan nanti hasilnya gitu. Poin keempat tentang 10 cara tadi, yaitu membuat hadiah. Nah, teman-teman, di sini Austin Kleon menyampaikan sesuatu bahwa sesekali kita perlu memberikan hadiah kepada orang-orang terdekat kita yang mendukung atas karya-karya kita atau mendukung kehidupan kita, untuk kita lebih menghargai dan dekat dengan orang-orang tersebut. Oke, yang sekarang masuk ke poin kelima. Poin kelima adalah the ordinary plus extra extension sama dengan the extraordinary. Ini bahasa Inggris, men. Clear. Austin Kleon menyampaikan di poin kelima bahwa pentingnya sebuah perhatian khusus atas hal-hal yang mungkin menurut kita biasa. Hal-hal yang biasa kadang bisa menjadi luar biasa ketika kita memberikan perhatian lebih pada hal tersebut. Berpikir dekat dan memberi perhatian khusus atas apa-apa yang sudah kita miliki untuk dijadikan sebuah hal yang ekstra ordinary gitu. Oke, kita masuk ke poin ke-6, yaitu basmi monster-monster seni. Di sini Austin Kleon menyampaikan bahwa ketika kita berkarya, kadang kita terhambat atas karya-karya orang-orang terdahulu. Misalnya nih, pengen bikin video atau channel YouTube. Ini mah udah dibuat sama channel orang itu dan pasti akan kalah gitu. Lupakan hal itu karena itu adalah disebut monster-monster pengganggu gitu. Sehingga itu malah menghambat kita untuk berkarya, beranggapan bahwa karya orang itu akan lebih bagus dan karya kita nggak ditonton. Oke, kita masuk ke poin ke-7. Kamu boleh merubah pikiranmu, teman-teman, untuk menghasilkan sebuah karya yang bagus, kata Austin Kleon, atau karya yang menarik. Itu adalah kita menerima masukan-masukan atau menerima yang selama ini, hal-hal yang selama ini kita benci. Bisa jadi hal-hal yang selama ini kita benci, di situ terdapat insight-insight menarik atau masukan-masukan menarik untuk menjadikan karya kita lebih baik lagi. Yang ke-8 adalah bila ragu, berbenahlah. Teman-teman, mungkin selama ini orang kreatif itu terkenal dengan berantakan dan sebagainya. Tidak teratur dan nggak rapi lah intinya. Hal itu tidak sepenuhnya benar dan tidak salah juga. Jadi menjadi seorang untuk tetap kreatif dalam hal ini adalah ruang kerja atau kebiasaan kita bekerja, buatlah senyaman mungkin. Berantakan tidak masalah kalau kita nyaman dalam hal itu, nyaman dengan kondisi tersebut. Tapi kita harus berbenah, ya berbenahlah, rapikanlah tempat kerja ketika kita membutuhkannya gitu. Dan buatlah itu senyaman mungkin dan membuat yang itu membuat kita bahagia. Yang ke-9 adalah yang bikin merinding ya. Jadi iblis membenci udara segar. Dan tapi ini bukan uka-uka ya atau originally ya. Tapi di sini Austin Kleon menyampaikan bahwa untuk tetap kreatif penting bagi kita untuk olahraga, jalan-jalan di luar, di ruangan outdoor, menikmati udara segar, melihat hal-hal baru, berkenalan dengan tetangga, dan ngobrol-ngobrol sama tetangga, pergi ke taman, ngajak keluarga, jalan-jalan. Hal itu penting untuk dia bisa meningkatkan kreativitasnya. Oke, kita masuk di poin terakhir, yaitu tanam kebunmu. Jadi Austin Kleon nyaranin di poin terakhir untuk kita tetap kreatif adalah dengan kita menanam. Nah, menanam ini untuk menjaga kewarasan, kegiatan yang menyegarkan, aktivitas yang berbeda dari pekerjaan kita yang itu bisa sejenak melupakan penatnya pekerjaan yang ada gitu. Kenapa penting menjaga kewarasan untuk tetap kreatif adalah karena kreativitas itu, kata Austin Kleon, itu memiliki musim, ada naik turun, ada musim semi, ada waktu-waktu tertentu itu kreativitas meningkat, ada waktu-waktu tertentu itu stuck dan back mode. Makanya penting melakukan aktivitas yang itu di luar daripada keseharian kita. Oke, di bab terakhir itu ada daftar-daftar pustaka dan
juga daftar-daftar diary yang ditulis Austin Kleon. Terima kasih teman-teman udah bersedia menonton video ini sampai akhir, dan semoga ini bermanfaat dan menambah insight teman-teman untuk tetap menjadi kreatif. Teman-teman jangan lupa dukung terus channel aku dan bisa komen menurut kalian bagaimana sih cara untuk tetap kreatif. Teman-teman punya tips nggak sih untuk tetap kreatif, dan kira-kira ada buku yang lain nggak yang ingin di review? Silahkan tinggal di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.